Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kelompok kami yang beranggotakan saya, Francisco Juli Portagalung, dan Kezia Angelica Tampu Wolon. Definisi pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa produsen saja. Jika hanya dua perusahaan, disebut dengan duopoli. Pasar oligopoli itu pasar persaingan tidak sempurna, karena pasar oligopoli itu pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis, jadi tidak banyak pesaingnya. Secara umum, pengertian oligopoli itu suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Ada beberapa ciri-ciri pasar oligopoli, yaitu memiliki sifat saling mempengaruhi, yang kemudian memiliki produsen setidaknya 2-10 produsen, kemudian produk yang dijual homogen atau seragam, kemudian kebijakan produsen utama menjadi acuan oleh produsen lainnya, dan harga produk hampir sama karena harga produk dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kemudian adanya produsen baru yang sulit masuk, dan kemudian strategi pemasaran yang sudah matang. Kemudian apa saja faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli? Nah, penyebab terbentuknya pasar oligopoli dalam perekonomian yang sudah maju, pasar oligopoli banyak dijumpai karena didukung oleh teknologi yang sangat modern. Beberapa faktor yang dapat menimbulkan terbentuknya pasar oligopoli itu ada dua. Yang pertama, skala ekonomis. Perusahaan dalam pasar oligopoli didukung oleh teknologi padat modal dalam proses produksinya. Hal ini dikatakan dapat membangun suatu industri di dalam sistem pasar oligopoli membutuhkan dana yang cukup besar dengan sumber daya yang besar pula. Pada industri otomotif, produksi akan mencapai skala ekonomis bila jumlah produk yang dihasilkan sangat besar. Pasar oligopoli ada 4 macam. Yang pertama, pasar oligopoli murni atau homogen. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi. Dan yang keempat, pasar oligopoli kolusi. Pasar oligopoli berisi produk homogen yang saling menggantikan satu sama lain dan diproduksi secara besar-besaran oleh perusahaan yang jumlahnya tidak sampai 10 unit. Jika dilihat dari pengertian itu, tentu cocok produk yang masuk kategori pasar jenis ini yaitu perusahaan rokok dan industri semen, industri kendaraan bermotor, dan layanan telekomunikasi dan jasa penerbangan. Dan kemudian hambatan-hambatan apa saja ketika kita memasuki pasar oligopoli, yaitu adanya perbedaan biaya produksi. Biaya produksi perusahaan lama akan lebih kecil dibandingkan dengan biaya produksi perusahaan baru, karena perusahaan lama akan lebih berpengalaman dalam menghemat biaya, sedangkan perusahaan baru masih belum bisa mengelola biaya dengan baik karena kurangnya pengalaman. Kemudian skala ekonomi merupakan kondisi ketika harga satuan barang menjadi murah dikarenakan memproduksi pada batas tertentu. Biaya produksi suatu barang yang akan diproduksi dalam jumlah besar akan jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya produksi dalam jumlah kecil. Dan yang terakhir, keistimewaan dari hasil produksi. Jika tidak dapat melebihi produk perusahaan lama, maka setidaknya perusahaan baru harus bisa menyamai produk perusahaan lama. Ada beberapa keuntungan dan kekurangan dari pasar oligopoli. Keuntungan dari pasar oligopoli yaitu perusahaan dari pasar oligopoli akan terus berinovasi, dan keuntungan dari pasar oligopoli lebih mudah diperoleh dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna dan di pasar monopolistik. Dan kekurangan dari pasar oligopoli yaitu harga yang dibayar oleh pembeli terlalu mahal karena terkena biaya promosi dan iklan. Posisi sebagai pelanggan sering dilecehkan oleh perusahaan dengan adanya pemufakatan perusahaan. Maksimasi keuntungan oligopolis dicapai pada tingkat output dan harga di mana dipenuhi kondisi MC sama dengan MR, karena
ada saat-saat MR bergerak vertikal, maka harga bersifat tetap atau rigid dan cenderung berada pada harga yang ditetapkan pada permulaannya. Kemampuan menentukan harga yang pertama lemah jika para oligopolis tidak bekerja sama. Jika seorang oligopolis menurunkan harga, maka penjualannya meningkat tetapi segera dibalas oleh pesaingnya. Yang kedua, kuat jika para oligopolis bekerja sama sehingga harga dapat distabilkan pada harga yang mereka kehendaki. Membutuhkan media promosi, terutama untuk perusahaan yang menghasilkan barang yang berbeda corak, menarik pembeli baru dan mempertahankan konsumen lama. Produsen yang menghasilkan produk standar anggaran iklannya lebih kecil daripada produsen yang menghasilkan produk yang berbeda corak. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua.